Ini merupakan lanjutan dari bagian pertama ya, masih mempelajari tentang grafik garis lurus. Untuk bentuk persamaan yang ketiga, AX plus BY plus C sama dengan 0 atau AX plus BY sama dengan C. Grafiknya kita tentukan dengan cara menentukan titik perpotongan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berbeda dengan grafik dari bentuk persamaan yang pertama tadi. Karena ini sedikit berbeda ya, berarti sebagai contoh untuk nomor 1, 2X plus 3Y sama dengan 6. Perpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y, berarti untuk terhadap sumbu Y berarti X-nya 0, perpotongan terhadap sumbu X berarti Y-nya 0. Nah, pertama untuk X sama dengan 0 kita substitusikan ke persamaannya ini sehingga diperoleh seperti ini, Y sama dengan 2. Kemudian untuk Y sama dengan 2 dari X sama dengan 0, ini ya tabelnya. Yang kedua, untuk Y sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaannya ini sehingga diperoleh X-nya sama dengan 3. Sekarang kita lengkapi tabelnya. Jika Y-nya 0, ini Y-nya 0, maka X-nya 3. Sehingga garis ini yang pertama ini melalui titik 0,2 dan 3,0. Nah, tinggal kita tentukan grafiknya yang melalui dua titik tadi ya, 0,2 dan 3,0. Kita hubungkan dengan garis. Nah, inilah persamaan garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, pada bagian ini kalian harus berlatih. Contoh yang lain, X min 4Y sama dengan negatif 8. Untuk X sama dengan 0 kita tentukan. Kita cari Y-nya. Langkah-langkahnya ini diperoleh Y sama dengan 2. Sehingga untuk X sama dengan 0, Y-nya 2. Untuk Y sama dengan 0, kita substitusikan lagi. X dikurangi 4 kali 0 sama dengan negatif 8 dan seterusnya sehingga diperoleh X sama dengan negatif 8 sehingga garisnya nanti melalui titik negatif 8,0. Yang pertama melalui titik 0,2. Ini grafik titik pada bidang kartesius kita tentukan pada bidang kartesius ya, sehingga grafiknya ini ya. Perhatikan contoh yang ketiga, 5X plus 2Y sama dengan negatif 10. Dengan cara yang sama ini ya, dengan cara yang sama diperoleh perpotongan garis ini dengan sumbu X dia adalah di titik 0, negatif 5 dan negatif 2,0 seperti pada grafik berikut. Ini grafik dari persamaan yang ketiga. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik bentuk yang keempatnya, garis X sama dengan C. Ini terjadi jika bentuk umum persamaan garis yang kedua B-nya sama dengan 0. Titik-titik pada garis X sama dengan C mempunyai absis C, gitu ya. Jadi sebagai contoh, garis X sama dengan 3, berarti sebagai syarat X-nya harus 3. Jadi melalui titik-titik yang mempunyai absis 3, sehingga dapat kita tulis seperti ini. Yang penting X-nya 3. Maka grafiknya bisa kita tunjukkan seperti
Nih, melalui titik 3, negatif 3 dan seterusnya. Nah, jadi ini terletak pada satu garis tegak atau garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang kedua, X sama dengan negatif 3. Berarti melalui titik-titik yang mempunyai absis sama dengan negatif 3. Absisnya sama dengan negatif 3. Maka grafiknya melalui titik negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 2 dan seterusnya juga merupakan garis tegak. Jadi X sama dengan C adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y atau yang memotong tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, bedakan yang kelima sekarang. Kalau persamaannya Y sama dengan C, berarti kasusnya lain. Untuk A sama dengan 0 diperoleh garis Y sama dengan C. Nah, untuk titik-titik pada garis Y sama dengan C, maka mempunyai ciri-ciri yang mempunyai ordinat, yaitu sama dengan C. Yang penting ordinatnya sama dengan C. Jadi untuk Y sama dengan 4 berarti mempunyai ordinat 4 atau Y-nya 4, ya, selalu 4. Sehingga kita gambar titik-titiknya ini pada bidang kartesius negatif 2,4, negatif 1,4 dan seterusnya. Nah, terletak pada garis mendatar, garis yang sejajar dengan sumbu X. Contoh yang lain, Y sama dengan negatif 2 berarti seperti halnya syaratnya yang penting Y-nya sama dengan negatif 2. Maka sebagai contoh ini titik-titiknya. Nah, grafiknya adalah negatif 2, negatif 2, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Nah, ini berarti Y sama dengan negatif 2, grafiknya adalah ini. Jadi garis Y sama dengan C adalah garis yang sejajar sumbu X dan atau garis yang memotong tegak lurus sumbu Y. Nah, itulah tadi beberapa grafik dari garis menurut persamaannya yang ada 5 macamnya. Pelajari dengan cermat dan kerjakan latihan soalnya. Semoga diberi kemudahan dalam mendapatkan kepahaman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.